A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan kamu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tin ayat 1 hingga 8. Di sini Allah bersumpah atas nama ciptaan-ciptaannya, yaitu buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, dan kota Mekah. Selanjutnya Allah menyebutkan bahwa Beliau menciptakan manusia adalah dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Dalam arti bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya dibanding dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Mulai dari alam, gunung, sungai, karang, lautan, hingga tumbuh-tumbuhan dan bahkan binatang-binatang ciptaan Allah. Maka manusia adalah ciptaan Allah yang sebaik-baiknya. Namun Allah juga mengatakan bahwa kami akan jadikan dia menjadi serendah-rendahnya. Ya, serendah-rendahnya, lebih rendah dari yang sebelumnya, bahkan lebih rendah dari ciptaan Allah yang lain. Tentunya itu kondisional, artinya manusia menjadi derajatnya sangat rendah apabila dia ingkar. Nah, selanjutnya ayat berikutnya adalah kecuali mereka-mereka yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang baik. Beriman, syarat utama adalah beriman, percaya kepada Allah secara syariat, secara akidah. Beriman ini ada banyak tatanan, ada banyak syariatnya, dan itu bisa dikupas, dipelajari dalam kesempatan yang lain. Dengan syarat manusia tersebut beriman dan dia senantiasa berbuat kebaikan, maka manusia tersebut akan mendapatkan pahala yang terus-menerus, tidak putus-putus. Jadi mengapa mereka manusia-manusia yang lain ingkar setelah mendapatkan petunjuk dengan turunnya Al-Quran? Dan terakhir Allah menyebutkan bahwa bukankah Allah adalah Tuhan yang seadil-adilnya. Jadi bagi mereka yang mendapat pahala atau mereka yang turun derajatnya serendah-rendahnya, itu adalah atas pilihan mereka. Karena Allah sudah memberi petunjuk di dalam Al-Quran. Al-Quran yang tebal sebanyak 30 juz itu lengkap mengenai manual, mengenai SOP bagaimana hidup sebagai manusia, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi anak, bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi bupati, bagaimana menjadi presiden, bagaimana menjadi tentara, bagaimana menjadi hakim, bagaimana menjadi pedagang, bagaimana menjadi guru. Semuanya ada lengkap di dalam Al-Quran. Namun manusia yang tidak mengikuti itu dan menentangnya, maka mereka akan mendapat balasan yang setimpal. Nah, dengan kata lain, At-Tin ini adalah ibaratnya sebuah pembelajaran yang simpel, menggunakan logika sangat pendek, logika yang simpel dalam arti mudah dicerna. Bahkan anak-anak SD kelas 3 atau kelas 4 sudah memahami ini. Misalnya kita ingat, atau mungkin kita sekarang melihat anak-anak kita, ada yang penurut, ada yang sedikit bandel. Pasti hati kita sedikit lebih menyayangi bagi yang penurut, dan secara tidak sadar pun kita juga mulai memberikan kasih sayang yang sedikit berlebih kepada yang penurut, sedangkan saudaranya yang
sedikit bandel, sedikit ngeles-ngeles kalau ada perintah, ada petunjuk dan lain dan sebagainya. Dia ngeles-ngeles dan mencari alasan-alasan saja. Tentunya cara kita menanggapi mereka juga berbeda. Nah, ini anak-anak SD pun juga tahu bagaimana mendekati orang tuanya, bagaimana supaya uang jajannya bisa lebih. Tentunya dia membersihkan rumah, mandi pagi hari, dan melakukan hal-hal yang lain yang diperintahkan oleh orang tuanya. Jadi kita setelah paham dengan hal ini, kita punya banyak pilihan. Apa? Kita akan melakukan hal-hal yang bersifat sesuai dengan perintah, atau kita akan justru melanggar larangan-larangannya dan tidak mau mengerjakan perintah Allah. Itu sangat simpel. Bayangkan saja, kita setiap hari ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Keluar rumah selalu ada orang-orang yang payah, ada orang-orang yang memerlukan bantuan. Apabila di tangan kita, kantong kita tersedia beberapa lembar uang yang siap untuk disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan, itu adalah sebuah perbuatan yang baik yang nantinya akan dinilai oleh Allah sebagai sebuah perbuatan kebaikan. Jadi jangan sampai kita melihat seseorang yang kelihatan payah, kelihatan membutuhkan pertolongan, namun kita hanya dalam hati mengatakan kasihan orang itu. Sementara waktu berjalan terus 1 menit, 2 menit, 3 menit, kemudian orang tersebut sudah berlalu. Setelah 5 menit, lewat 10 menit baru kita ingat, oh iya, kasihan tadi kan aku punya uang. Dicari lagi, balik, muter, naik motor atau naik mobil kita muter, dan terlambat sudah. Orang tersebut sudah melanjutkan perjalanan hidupnya dengan kepayahannya, dan ternyata mungkin di sana sudah ditolong oleh orang yang lebih spontan mau menolongnya, sementara kita yang pikir-pikir terlalu pikir-pikir mau menolongnya termasuk kategori AB, mengabaikan peluang untuk berbuat kebaikan. Begitu juga tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan kebaikan yang lainnya banyak bisa kita lakukan di rumah, di jalan, di kantor. Apabila kita terlalu lama berpikir dan tidak mau spontan, maka yang baik apabila kita memandang sebuah peluang untuk berbuat kebaikan, lakukanlah segera, karena di samping momentum tersebut akan lewat, juga hati kita pun juga senantiasa dirongrong oleh iblis untuk menggoda. Jangan kasihkan, sayang uang kamu, jangan bantu orang itu, dia nggak terlalu payah kok, dia sebetulnya pura-pura. Nah, bisik-bisik iblis ini yang bisa menggagalkan kita melakukan sebuah kebaikan. Dan kebaikan tentunya tidak hanya sekedar membagi uang, memberikan sedekah. Banyak kebaikan-kebaikan yang lain bisa kita lakukan. Jadi apakah kita berlaku adil, apakah kita menasihati seseorang yang memang kurang paham dengan sesuatu, jadi kita nasihati ini itu sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang dihadapinya secara lebih baik lagi. Jadi kebaikan itu adalah banyak unsurnya dan banyak angle-nya. Maka mari kita melakukan kebaikan-kebaikan terus-menerus. Jangan sampai ada hari-hari tanpa kebaikan. Karena kebaikan itu sendiri sebetulnya nanti kita yang ngunduh di sana, nanti di alam sana kita akan mengunduh. Bahkan juga di alam sini, di alam dunia ini pun juga bisa saja Allah memberi pahala, memberi keringanan atas jerih payah kita. Misalnya kita mensedekahkan uang kita, padahal uang itu masih kita butuhkan. Nah, nanti nggak lama lagi Allah akan mengganti uang tersebut untuk bahkan diberikan yang lebih besar lagi, untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang lebih besar lagi. Demikian. Jadi kebaikan itu jangan sampai ada hari tanpa kebaikan. Jangan sampai ada hari kosong. Hari ini sudah sore hari, udah malam hari, mau tidur. Coba diterawang skornya, plus atau minus, atau kosong, atau square, atau tidak berbuat dosa tetapi juga tidak berbuat kebaikan. Jangan sampai kondisinya hari-hari lewat begitu saja dengan kekosongan, kehampaan amalan. Jadi setiap saat bikinlah gol, tendang bola ke gawang musuh. Gol 1, gol 2, gol 3, 4, 5, seterusnya. Sampai sore hari, sampai malam hari, badan letih, ngos-ngosan, tapi ternyata kita telah membuat tendangan ke gol gawang mungkin 15, 20 atau mungkin lebih.
itu adalah merupakan hal-hal yang akan menjadi bekal kita di hari kelak. Oke, persiapkan dirimu untuk berbuat kebaikan besok pagi. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kebaikan apa yang seharusnya bisa di-share di sini dengan sesama penonton video YouTube ini. Terima kasih.